Masya Allah, tabarakallah. Ini anak kalau di rumah, kalau disuruh belajar, itu yang ini, bang, please bang, iya mami, santai aja, aman. Jawabannya selalu begitu. Jadi aku agak surprise karena ini beberapa ayat Quran, udah gitu hadis juga, yang kayaknya aduh aku aja nih nggak hafal nih, gimana nih anak ini gitu ya. Tapi taunya juga udah H-1 dan udah malam juga, anaknya udah mau tidur. Bilang ke ayahnya cuma bilang udahlah, itu anak-anak santai aja, kalau dia bisa-bisa, enggak ya udah, pasti orang akan wajar gitu. Ya udah, jadi pas dateng terus duduk paling belakang aja kata ayahnya. Ya udah paling belakang kan, udah santai-santai aja nih. Tiba-tiba dia keluar, karena itu lagi perpisahan kelas 6-nya kan. Dia keluar terus dia hafal, aku tuh udah auto langsung berdiri, minggir. Aku mau ke depan udah langsung bersimpuh gitu. Terus aku videoin, cuma nggak dapet yang pertama. Tapi kayaknya aku lihat tuh catatan gurunya dia ada 5 kali keluar gitu. Jadi baca hadisnya berapa kali, terus ayat Qurannya berapa kali gitu. Jadi ya udah aku tungguin dan alhamdulillah tuh ternyata dia hafal semua. Nah kemarin pas sambil rapot, gurunya bilang ada cerita, mami, cerita apa miss? Jadi kalau di sekolah kita latihan, terus gurunya nggak mau kasih tahu depannya. Biasanya kan kita kalau ayat Quran depannya ini, belakangnya hafal. Gurunya kata dia, kita digituin mami, ternyata dia udah hafal. Terus pertanyaan gurunya ini di rumah rajin ngafalin. Saya kan nggak tahu bahannya miss, bagaimana saya ngebantu dia ngafalin. Dan di rumah tidak pernah latihan, tidak pernah dia ngulang-ngulang gitu, nggak juga. Jadi ya udah, Masya Allah bang gitu. Jadi aku juga terharu banget. Rasanya ini anak tuh kayak nggak mau ngerepotin banget gitu. Terus dia ya udah, dia urusannya sendiri gitu. Iya. Dan begitu luar biasanya abang memberikan seruan di depan mama-mama seperti ada Kita tuh berdua rasanya udah mau nangis gitu. Kayak aduh, ini kayak hadiah lah dari Allah, luar biasa banget, Masya Allah. Jadi Ustadz juga nggak nyangka gitu. Hal-hal yang kita nggak pernah nggak ngajarin, terus tiba-tiba Sultan lakuin. Dan aku tahu tuh kadang-kadang dari orang lain, dari guru ngajinya, dari guru-gurunya di sekolah gitu. Sampai kadang-kadang gurunya tuh kalau misalnya ngambil rapot, mami, ini Sultan sering latihan ya di rumah. Kenapa? Dia hafal surat ini, dan itu surat yang panjang-panjang. Tuh saya gini, ya Allah, Masya Allah, kita kayak jadi malu gitu. Aduh, ini aku nggak ngajarin dia terus bisa gitu. Jadi kemarin di rumah, bang, ayo bang kita ngafalin surat Yasin bang. Nah dia lagi ngafalin nih, aku lagi dengerin aja. Jadi aku videoin karena seneng gitu. Masya Allah, ini anak semoga aja kalau diajarin kan makin lebih cepat hafalannya gitu. membanggakan nggak ini abang dengan Aduh. sama abang Sultan sendiri? Iya, Masya Allah lah, setiap orang tua pasti pingin punya anak yang soleh, yang membanggakan orang tua, yang manfaat ini anak gitu ya. Jadi aku kadang denger cerita dari guru-guru aja, aku Masya Allah ya seneng banget ya. Menurut aku adalah ini hadiah lah dari Allah gitu. Kan kecilnya tahu sendiri ya, suka gigit, lompat-lompat gitu. Terus perjuangan aku bagaimana, dulu tuh kecil aku inget banget dia lari-larian sampai dengan bibirnya tuh kebelah bener-bener sampai dibawa ke UGD. Bagaimana ini perjuangan kayak gitu, dan gak nyangka banget sekarang dia kalem, cool aja gitu. Terus memang ya hafalannya Masya Allah, alhamdulillah bagus. Dan sekarang katanya di badan itu sama mamanya. Ya udah, orang beratan badan dia daripada aku. Jadi kalau dia mami meluk gitu atau nindin, bohong mami sesek. Yang bisa dikatakan dalam memang abang ini kan lumayan jago hafalannya. Adik-adiknya sendiri seperti apa sih? Maksudnya tim ini udah ngapasnya nih. Nah inilah, setiap anak tuh kayak punya ciri khas sendiri-sendiri. Setiap anak tuh unik-unik banget. Akil Mahir yang dari umur berapa bulan tuh udah celoteh gitu, udah bisa itu dia tuh hafalannya tidak kayak Sultan ternyata. Aku ajarin berkali-kali, memang
Nggak sama kayak Sultan. Kalau Sultan kita ajarin surat ini 3 kali dia denger aja 3 malam itu, besoknya dia udah bisa ngelanjutin sendiri. Ya anak-anak ini enggak, tapi Akil Mahir juga punya kemampuan masing-masing. Kalau Mahir tuh baca, memahami, sekarang dia udah mau Iqra 5, jadi memahami itu tuh agak lebih cepet, alhamdulillah. Terus udah gitu juga matematikanya bagus, karena dia senang ikut kompetisi. Semua ikut mami, ikut, jadi gitu, dia seneng banget. Terus kalau si Akil ini, dia matematika juga nggak suka, disuruh ngaji juga, mami kenapa sih mesti ngaji gitu ya. Tapi masya Allah, coba kalau kita disuruh, ayo kita flashcard, ayo kita baca buku pakai bahasa Inggris, dia yang baca. Jadi ya udahlah, orang tua kan hanya memfasilitasi, mengarahkan, mereka maunya kayak apa. Nggak mungkin juga memaksakan ayahnya ustadz, anaknya semua harus jadi ustadz, kan nggak bisa begitu. Jadi ya udahlah, memfasilitasi yang terbaik. Senengnya apa itu yang aku kasih ke mereka. Tapi balik lagi nih ke Abang Sultan. Karena hanya sekedar cuma mendengarin dari awalan kayak handphone misalnya. Iya. Dia dia tuh anaknya audio banget. Jadi jangan harap Sultan bisa duduk tenang dalam 1 jam terus belajar gitu. Dia nggak mau. Jadi biar dia mau naik sepeda, mau dia sambil nonton, mau dia sambil misalkan dalam seminggu tuh ada 1 jam dia boleh bermain gadget. Mau dia sambil main PS gini, kita suruh, oke abang baca dia sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi jangan harapin dia untuk ngelihat kita terus udah gitu serius, nggak bisa. Dia memang anaknya ya udah begitu tipe belajarnya. Tapi kemarin ini dipanggil dia di jemplok. Iya, aku juga kaget. Jadi aku udah mikir kan, ini anak apa bisa, tapi kan dia dengan PD-nya pegang mic terus lihat ke depan. Waduh. Nggak ada yang ngajarin, tapi mungkin dia udah mulai percaya diri gitu kan. Ya ngajarin enggak, tapi mungkin kan kalau pengajian di rumah dia lihat ayahnya, dia lihat siapa gitu kan, semua pegang mic kayaknya nggak kenapa-napa gitu. Terus aku bilang ke ayahnya, dulu waktu kecil kalau aku disuruh naik panggung pasti aku agak merinding, udah gitu sebelumnya kayak yang baca-baca dulu gitu. Dia enggak, dia santai aja. Jadi dia sebelum naik ke panggung itu, dia cuma minta duduk sendirian ngeliatin jalanan. Jadi gitu, udah sesimpel itu. Kemarin ini memang disediain dari sekolah kan atau dari sendiri? Oh, kostum. Jadi H-2 gurunya bilang, Mami, Sultan dia pernah fashion show tuh, pakai baju yang ini aja, tak, lah bajunya dikasih orang lagi. Udah nggak muat soalnya. Ya, ini baju udah nggak ada lagi, baju tahun lalu. Nah akhirnya aku udah beli online. Karena nggak dapet tuh baju koko panjang yang kancingnya semua di depan. Udahlah ini nih baju imam Arab ya kan. Beliin langsung, aku potong lah bawahnya. Untung emaknya kan tukang jahit ya. Sultan kalau ditanya cita-citanya Mau dia tuh lucu banget ya Allah. Kadang dia mau jadi astronot, kadang dia mau, aku mau jadi pemilik busway. Bagaimana coba? Pemilik busway. Jadi kalau di sekolah itu kan banyak anak-anak yang udah gini loh. Kamu mau memulai bisnis apa? Ada yang punya bisnis kerupuk pasir, dan itu tuh jadi kayak dijual-jual ke orang tua. Ada yang bikin deterjen, ada yang bikin segala macam. Nah saya tuh nanya ke Sultan, Bang, kamu tuh pengen punya bisnis apa? Kita bikin yuk, kita jualin di online, iseng-iseng. Misalkan Bang, telur asin itu enak, atau kamu mau bikin kerupuk emping atau apa, tapi harus kamu yang ngejalanin ya gitu, kayak gitu-gitu. Enggak, kata dia. Terus maunya apa? Busway. Mau punya Pemda. Ya amin. Jadi ya udah Bang, jadi gubernur aja. Itu nanti mau naik busway apa aja boleh. Jadi kalau misalkan ada kegiatan sekolah pasti repot. Kayak tadi gitu kan, ini siapa? Seperti apa sih kan ini persiapan kalau misalkan anak tampil? iya, sebenarnya aku nih karena anaknya laki tiga-tiganya, terus mereka kalau di rumah tuh nggak bisa diem banget, jadi nggak bisa diem itu pakai banget. Kalau diajak ngomong cuma gini, aman mami. Itu tiga-tiganya.
Jadi kita nggak tahu apa yang harus dilakuin gitu kan. Dan kalau ayahnya udah saat tenang aja lah anak-anak gitu. Dia nggak terlalu well prepare kecuali gurunya nelfon butuh apa. Tapi kalau kerepotan di 3 anak itu pastinya dari abis subuh aku tuh udah warawiri ngerapihin Sultan dulu. Sultan makan bawaannya mana segala macam. Dia masuk mobil, dia pergi, langsung lanjut ke adiknya. Itu kurang lebih sampai jam 9 baru bisa istirahat gitu.